Shalom, salam sejahtera. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kembali bersama dengan saya, Kohelet Indonesia. Kali ini kita akan memulai Bible Study dengan judul 30 Ucapan Orang Bijak. Nah, ini memang bagian dari pendahuluan dari seri yang saya akan buat tentang 30 ucapan orang bijak. Jadi ini pendahuluan yang ketiga, pendahuluan yang terakhir ya. Nah, 30 ucapan orang bijak itu adalah bagian yang paling penting dari kitab Amsal. Kenapa? Karena lokasinya persis ada di tengah kitab Amsal. Jadi kalau, mengikuti, perbincangan yang telah kita lalui di diskusi yang sebelumnya, jadi kalau di kitab bahasa Ibrani ya, kalau ada di tengah, ada susunan yang konsentris, tengah itu menjadi yang paling penting. Nah, 30 ucapan orang bijak itu diapit oleh Amsal-Amsal Salomo di bagian yang sebelumnya dan Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan oleh pegawai Hizkia di bagian yang berikutnya. Jadi, saudara bisa melihat video yang sebelumnya, nanti saya taruh di atas, itu tentang struktur kitab Amsal ya. Jadi 30 ucapan orang bijak adalah bagian yang ketiga. Bagian kedua sebelumnya Amsal-Amsal Salomo, bagian keempat setelahnya adalah Amsal-Amsal Salomo juga yang dikumpulkan oleh pegawai Hizkia. Dan bagian pertama yang mengapitnya adalah kumpulan tentang, pendahuluan untuk hikmat, untuk Amsal. Dan bagian kelima yang mengapit di bagian belakang, itu juga kumpulan, ucapan orang bijak ya, jadi kumpulan pendek-pendek seperti itu. Bahkan kalau dari sisi ayat, juga kita bisa melihat kesamaan. Di paling awal itu ada takut akan Tuhan, Amsal 1 ayat 7 ya, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan, permulaan hikmat, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sedangkan di bagian belakang, kalau kita misalnya lihat di Amsal 31 ayat 30 dikatakan apa? Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Tetapi wanita yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jadi juga ada takut akan Tuhan ya di bagian belakang dan di bagian paling depan. Jadi 30 ucapan orang bijak yang berada di tengah itu paling penting. Nah, nanti akan saya buktikan dengan cara yang lain bahwa ini bagian terpenting dari kitab Amsal. Nah, karena kita sekarang ini masih pendahuluan, maka yang akan saya bahas tidak semuanya ya, 30 ucapan orang bijak itu lumayan panjang, soalnya dari pasal 22 ayat 17 sampai pasal 24 ayat 22. Nah, yang kali ini akan saya bahas lebih ke pendahuluannya dari 30 ucapan orang bijak, seperti itu. Dan mungkin nanti, sedikit-sedikit akan saya bahas juga ya. Nah, kita, ke slide berikutnya, bisa dilihat langsung di depan layar. Jadi yang saya akan bahas pertama adalah Amsal 22 ayat 17 sampai 24 ayat, eee 20, kalau di sini sampai 22 ya, 30 ucapan orang bijak. Tapi pendahuluannya itu 22 ayat 17 sampai 22 ayat 21 sebenarnya. Nah, jadi, saya akan kasih mungkin sedikit pendahuluan lebih awal lagi tentang 30 ucapan orang bijak. Jadi sebenarnya sebelumnya di abad ke-20, eee, dan bahkan abad-abad sebelumnya, sebenarnya tidak disebut sebagai 30 ucapan orang bijak, hanya disebut ucapan orang bijak saja. Nah, kapan angka 30 ini mulai populer? Sebenarnya itu setelah tahun 1924. Karena ada seorang, peneliti, itu bernama Adolf Ehrman. Nah, dia itu meneliti dia seorang ahli Mesir ya. Jadi dia meneliti banyak tulisan-tulisan kuno di Mesir dan diketemukanlah satu tulisan yang namanya Amenemop atau Amenemope, seperti itu tulisannya ya. Nah, ternyata ketika dibaca, ternyata isinya itu banyak miripnya dengan ucapan orang bijak, khususnya 10 ucapan pertama. Nah, yang menariknya itu di tulisan Amenemop ini ternyata ada 30 ucapan. Nah, dari situlah kata 30 itu tiba-tiba nanti dilihat, kok sama ini dengan Amsal. Nah, ini nanti akan kita bahas kemudian, tapi yang saya mau bahas di sini adalah bahwa Amenemop itu ditulis sebenarnya tahun 1300 sampai 1000 sebelum Masehi. Jadi sebelum dari kitab Amsal ditulis. Jadi ada pengaruhnya di situ ya. Nah, ini nanti, menarik kita bisa lihat, misalnya saya tunjukkan di sini. Ini contoh, yang dibaca atau ditemukan oleh, Adolf Ehrman ya, yang mempublikasikan Amenemop. Ini bab 30 dari Amenemop. Di sini dibilang, "Tandakan bagi dirimu 30 ucapan ini. Mereka menyenangkan, mereka mendidik, mereka adalah yang terutama dari semua buku. Mereka mengajar orang bodoh. Apabila mereka dibacakan di hadapan orang bodoh, ia akan dimurnikan melalui mereka. Penuhi dirimu dengan mereka, simpanlah di dalam hatimu, dan carilah orang yang dapat menafsirkan mereka. Adapun juru tulis yang berpengalaman dalam posisinya, ia akan menemukan dirinya layak menjadi seorang punggawa." Nah, jadi di sini ada kata apa? 30 ucapan.
Nah, karena isi dari Amenemop ini banyak kesamaannya dengan 30 ucapan orang bijak dalam kitab Amsal, jadi kata 30 ini jadi betul-betul muncul. Wah, jangan-jangan ada 30 ucapan bener di dalam, ucapan orang bijak, dan ternyata setelah Adolf Ehrman mempelajarinya, benar ada 30 ucapan. Nah, maksud saya ada miripnya itu seperti apa sih? Nah, ini contohnya ya, mmm, misalnya di Amenemop bab 7 itu ada kesamaannya dengan, eee, ucapan orang bijak, saya singkat, IOB, ucapan yang ketujuh tentang kekayaan. Ini saya bacakan dulu dari Amenemopnya, nanti kita bandingkan dengan yang ada di Amsal ya. Di sini dikatakan, "Jangan menetapkan hatimu untuk mencari kekayaan. Kekayaan hasil curian tidak akan tinggal semalaman denganmu. Mereka akan membuat sayap mereka sendiri seperti angsa dan terbang ke angkasa." Nah, ini dari Amenemop. Nah, jadi tadi saya sudah katakan bahwa 10 ucapan orang bijak yang pertama di Amsal, itu banyak kesamaannya dari 30 ucapan Amenemop. Ya, ini salah satunya ya. Nah, sekarang coba kita buka Amsal 23 ayat 4 sampai 5. Ini ucapan ketujuh dari, ucapan orang bijak. Saya baca Amsal 23 ayat 4 sampai 5. "Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti raja wali." Jadi hampir sama isinya dengan, Amenemop ya, meskipun kalau di Amenemop itu tulisannya angsa, tapi di sini raja wali. Nah, ini jadi hanya perbedaan kultural saja. Nah, ternyata 10 ucapan yang awal itu banyak samanya dengan Amenemop. Bahkan Amenemop bab 30 yang tadi saya baca, ini bisa dilihat di pojok kanan atas dari, screen, itu kan ada bagian bawahnya, "Adapun juru tulis yang berpengalaman dalam posisinya, ia akan menemukan dirinya layak menjadi seorang penggawa." Ini pun juga seperti dikutip di dalam ucapan orang bijak, 10 yang pertama ya, ucapan yang, kelima. Misalnya baca Amsal 22 ayat 9. Amsal 22 ayat 9. "Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang yang hina." Nah, jadi kita akan melihat banyak kesamaannya, ini hanya sebagai contoh saja, tapi nanti kalau mau, nanti saya tampilkan di, deskripsi video ini, artikel-artikel yang betul-betul menunjukkan ya, bahwa 10 ucapan yang pertama itu betul-betul banyak, mengambil dari Amenemop. Nah, jadi banyak kesamaannya. Nah, yang menariknya apa? Kan sama-sama 30 ucapan. Jadi di Amenemop itu 30 ucapan, ucapan orang bijak juga ada 30 ucapan. Nah, menariknya adalah 30 ucapan dalam Amenemop ternyata dirangkum ke dalam 10 ucapan pertama dari 30 ucapan orang bijak. Jadi bukan 30 jadi 30, tapi 30 dari Amenemop menjadi 10 yang pertama. Nah, berarti kan masih ada 20 ucapan yang lain kan. Nah, kalau kita baca di bab 30 Amenemop yang ada di depan itu, tujuan dari Amenemop adalah apa? Supaya seorang juru tulis berpengalaman bisa istilahnya bisa dipekerjakan atau bisa masuk ke dalam istana, bekerja untuk raja. Nah, itu jadi disimpulkan ke dalam 10 ucapan pertama dari ucapan orang bijak di Amsal. Jadi kalau Amenemop tujuannya adalah supaya seseorang awam bisa masuk ke dalam istana raja, Salomo membuat atau menambahkan 20 ucapan lagi yang lebih tinggi dari itu. Bahwa ketika seorang itu sudah masuk ke dalam istana, bagaimanakah ia bisa sukses di dalam istana bekerjanya. Jadi sebenarnya ini tentang karir ya. Jadi bagaimana seorang bisa masuk ke dalam istana, bekerja di istana, lalu bagaimana ia bisa menapak karir di dalam istana. Nah, itulah hebatnya Salomo. Kalau Amenemop ditulis hanya untuk supaya orang awam bisa masuk ke dalam istana, Salomo adalah supaya orang awam bisa masuk ke istana, 10 ucapan pertama, ucapan orang bijak, dan 20 berikutnya adalah bagaimana ketika orang itu sudah di dalam istana, dia bisa naik ke tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Jadi istilahnya mungkin kalau istilah modernnya menjadi manajer, lalu menjadi direktur, seperti itu. Nah, ini nanti akan dibahas, di belakang akan saya bahas lebih banyak lagi ya. Nah, ini menariknya makanya kalau kita baca di satu Raja-Raja 4 ayat 30 ya, di situ dikatakan bahwa apa, bahwa hikmat Salomo itu melebihi hikmat segala Bani Timur, dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Nah, tadi Amenemop itu ditulis di Mesir. Amenemop itu nama penulisnya ya, dia seorang, petinggi di Mesir sebenarnya Amenemop itu. Jadi kenapa Salomo bisa dikatakan lebih berhikmat daripada orang Mesir? Salah satu contoh kan nyata yang ternyata kita lihat di sini adalah, oh, Amenemop
orang Mesir ya, orang bijak di Mesir pada saat itu hanya bisa mengajarkan supaya seorang bisa bekerja di istana. Tapi Salomo menambahkan bahkan 2 kali lipat ya. Jadi tambah 20 ucapan lagi yang lebih padat, bagaimana supaya orang yang udah masuk istana bisa sukses di kalangan istana. Makanya Salomo ternyata betul-betul lebih berhikmat daripada orang Mesir. Nah, baiklah, ini tadi, kita akan, membahas tentang, eee, UOB atau ucapan orang bijak ya. Nah, tadi saya sudah katakan di awal sekali bahwa ucapan orang bijak itu paling penting dalam kitab Amsal karena lokasinya di tengah. Tapi ada alasan lain kita bisa mengatakan bahwa ucapan orang bijak ini paling penting. Karena kalau, saudara mempelajari tentang kitab Amsal, mungkin nanti bisa dipelajari juga di video saya yang pertama, pendahuluan, nanti saya akan masukkan di atas dan di link juga. Nanti itu akan mengajarkan, tujuan dari kitab Amsal, Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Jadi ada, Amsal 1 kan Amsal-amsal Salomo bin Daud, raja Israel. Nanti ayat kedua itu tujuannya, tujuannya ada 5. Yang pertama itu untuk mengetahui hikmat dan didikan, lalu untuk menerima didikan, lalu untuk orang muda jadi mendapat pengetahuan, lalu untuk orang bijak semakin bijak, dan tujuan kelima atau tujuan terakhir dari kitab Amsal, itu ada di ayat yang ke-6. Nah, jadi kalau saudara baca Amsal 1 ayat 1 dan 6, saya langsung aja Amsal 1 ayat 6 ya, cuma, saya tambahkan ayat 1 supaya tahu bahwa ini bagian depannya ada tulisan Amsal-amsal Salomo bin Daud, raja Israel untuk apa? Nah, di ayat 6 ya, ini tujuan terakhir. Dikatakan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Nah, atau kalau bahasa aslinya sebenarnya lebih tepatnya adalah perkataan orang bijak atau ucapan orang bijak. Nah, ucapan orang bijak itu yang mana? Di dalam Amsal sendiri ternyata ditulis bahwa ucapan orang bijak itu adalah di pasal 22 ayat 17 sampai 24 ayat 22. Jadi kalau saudara baca di Alkitab saudara, Amsal 24, Amsal 22, sorry, Amsal 22 ayat 17, itu akan kelihatan ya, Amsal 22 ayat 17 dituliskan. Kita buka nih. Jadi kita akan pelajari, pendahuluan ucapan orang bijak, yaitu Amsal 22 ayat 17 sampai 22. Nah, ini kita bahas ayatnya satu persatu. Nah, kita baca ayat 17. Di sini dikatakan apa? "Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak." Atau bahasa, Ibraninya ada ditulis di layar juga, itu divrei hakamin, atau ucapan orang bijak, atau perkataan orang bijak. Jadi di sini dikatakan, "Pasanglah telingamu dan dengarkanlah ucapan orang bijak." Atau perkataan orang bijak. Nah, ini yang dimaksud dari Amsal 1 ayat 6 tadi. Bagian inilah yang dimaksud. Yang berarti adalah ini tujuan terakhir dari membaca Amsal, supaya bisa mengerti ucapan orang bijak yang nanti akan kita bahas. Ya mungkin saya tidak bahas hari ini semuanya, karena ini nanti akan menjadi seri yang panjang, setiap ucapan akan saya bahas satu persatu dalam video yang berbeda. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, jadi ucapan orang bijak adalah judul perikop dari Amsal 22 ayat 17 sampai 24 ayat 22. Dan ini, dirujuk ya tadi, tujuan akhir dari Amsal adalah untuk mengerti ucapan orang bijak. Nah, kita lanjut lagi ke ayat berikutnya ya. Ini jadi pendahuluan ucapan orang bijak, pasal 22 ayat 17 sampai 21, yang berikutnya ayat 18. Nah, tapi sini saya kasih, pendahuluan sedikit. Nah, jadi ini menarik ya, adakah ayat-ayat dalam Alkitab yang secara spesifik dan eksplisit diharuskan atau disarankan untuk dihafalkan? Ada nggak? Ayat di Alkitab yang mengatakan harus dihafalkan. Mungkin tidak ada secara eksplisit bilang, "Hafalkan ini." Tapi kalau dalam bahasa kuno sebenarnya ada ya beberapa. Contohnya yang paling umum, itu Shema Israel. Shema Israel itu sebenarnya bahasa bahasa Ibrani ya, maksudnya adalah, "Dengarkanlah hai orang Israel." Ini salah satu ayat bisa dibilang salah satu ayat paling penting dalam Alkitab, bahkan disebut dihafalkan. Kita buka saja, ini ada di Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Shema Israel itu sendiri dan juga, ayat yang mengatakan ini baiknya dihafalkan, meskipun tidak secara eksplisit. Kita buka kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Saya bacakan ya. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. "Dengarlah hai orang Israel." Nah ini, Shema Israel. "Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhanmu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan." Nah itu tadi dibilang ya, harus diperhatikan. Lalu apa? "Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu."
apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi Syama Israel isinya apa? Itu tadi, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, itu yang harus dihafal, bahkan dikatakan berulang-ulang kepada anak kita saat berdiri, saat keluar, saat kemana saja, bahkan dituliskan. Dituliskan, tulisannya itu dipasang di tangan, bahkan tulisannya itu juga ditaruh di gerbang. Jadi betul-betul supaya dihafalkan. Nah, ini kan ayat yang baik untuk dihafalkan, tapi ternyata bukan cuma ayat yang baik dihafalkan, ada juga perikop yang baik dihafalkan. Di Alkitab mengatakan ini baik untuk dihafalkan, bahkan menyenangkan. Nah, perikop itu adalah apa? Ternyata itu adalah ucapan orang bijak. Nah, jadi tadi kita lanjut lagi di bagian pembukaan ucapan orang bijak ya, ayat 18. Maksudnya Amsal 22 ayat 18. Di sini dikatakan, karena menyimpannya, ini menyimpan ucapan orang bijak ya, karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu. Bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. Jadi menyimpan dalam hati, ini berarti dihafal. Buktinya apa? Karena harus selalu siap di bibir juga untuk diucapkan. Nah, jadi ucapan orang bijak ternyata di sini disuruh simpan dalam hati dan siap diucapkan. Dalam kata lain, dihafalkan. Dan yang menariknya, di sini dikatakan bahwa bila kita menghafalkannya atau menyimpannya dalam hati dan siap pada bibir kita, itu menyenangkan. Jadi luar biasa ya. Tapi ini agak panjang, saudara. Tapi kalau betul-betul dipelajari dan dihafalkan, betul akan menyenangkan hati. Yang perlu dihafalkan itu adalah ya Amsal 22 ayat 22 sampai 24 ayat 22. Nah, itu sebenarnya 30 ucapan orang bijaknya. Ini masih yang kita bacain masih pendahuluannya ya. Nah, jadi bagus ya untuk dihafalkan. Nah, lalu ayat berikutnya apa? Nah, saya bacakan. Amsal 22 ayat 19. Supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Aku mengajarkannya kepadamu sekarang ya kepadamu. Jadi menarik ya. Jadi ternyata kita menghafalkan, pasang telinga nih mendengarkan terus dihafalkan ucapan orang bijak ini supaya apa? Supaya menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Jadi mempelajari ini menguatkan iman kita kepada Tuhan. Jadi kalau ditanya bagaimana sih supaya iman saya bisa kuat gitu kan. Nah, ternyata salah satu solusinya dari ucapan orang bijak mengatakan ya ini, dengarkan dan hafalkan, penungkan dalam hati ucapan-ucapan orang bijak. Karena itu akan membuat kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dan yang menarik di ayat ini juga ada panggilan ganda ya. Kepadamunya, perhatikan ya, diulang 2 kali. Aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu. Jadi 2 kali kepadamu. Nah ini menarik, ini panggilan ganda. Mungkin ada Bapak dari kita yang sudah pernah mendengar tentang panggilan ganda. Panggilan ganda kebanyakan spesifik kepada orang-orang tertentu secara personal ya. Contohnya kepada, Abraham dipanggil ya, Abraham, Abraham, Musa juga, Musa, Musa, Yakub, Yakub, Saul, Saul, Samuel, Marta, Simon, Simon Petrus juga dipanggil 2 kali. Simon, Simon, seperti itu ya. Marta, Marta. Apa itu maksudnya panggilan ganda? Apa bedanya dengan panggilan biasa saja gitu? Jadi langsung dipanggil, "Simon," gitu, atau "Musa, Abraham, Samuel." Apa bedanya panggilan ganda dengan panggilan yang 1 kali saja? Panggilan ganda itu memberikan kesan intimasi atau kedekatan. Nah, kesan kedekatan ini betul-betul intimasi yang terlihat seperti apa sih? Ya harus kita lihat contoh-contohnya. Misal Abraham. Abraham itu ketika dipanggil adalah ketika dia mau membunuh, maksudnya panggilan gandanya terjadi ketika dia mau memotong Ishak ya. Jadi dihentikan, "Abraham, Abraham." Jadi sesuatu yang genting dan supaya betul-betul terdengar. Atau Musa, Musa dipanggilnya kapan? Ketika dia lagi mendekati apa? Mendekati semak yang terbakar itu ya. Ketika mau mendekat, langsung dihentikan, "Musa, Musa." Jadi jangan langsung masuk ke dalam karena tempatnya itu suci, harus lepasin alas kaki juga. "Samuel, Samuel." Supaya Samuel itu semakin lebih mengerti ya. Saulus juga, semua itu betul-betul supaya lebih dekat. Tapi sebenarnya ada makna simbolis di dalam panggilan ganda itu sendiri. Yaitu kenapa disebut 2 kali, panggilan pertama itu seolah berkata kepada kita, seperti saudara bayangkan saudara dipanggil namanya. Nah, itu kadang kita yang dipanggil tuh merasa, "Oh, ini, saya ini dipanggil sebagai saya yang orang-orang tahu." Tapi ketika dipanggil yang kedua, panggilan itu adalah ke dalam batin kita sebenarnya. Jadi betul-betul memperhatikannya jadi ganda juga gitu.
Jadi kalau panggilan yang pertama itu sepertinya, panggilan kepada jati diri yang kita tunjukkan kepada orang lain, tapi panggilan yang keduanya, kan ganda 2 kali ya, itu seolah adalah kepada kita di balik jati diri yang kita tunjukkan. Nah, ini menarik. Nah, kalau di Amsal, 22 ayat 19 dalam ucapan orang bijak, panggilan adalah kepadamu, kepadamu. Jadi yang mendapat panggilan ganda ternyata bukan hanya Musa, Abraham, Samuel, Simon, Marta, tetapi juga kita apabila kita membaca 30 ucapan orang bijak. Kita dipanggil ganda, kepadamu, kepadamu. Nah, ini luar biasa ya. Nah, kita lanjut dulu. Nih, ini juga salah satu alasan kenapa berkali-kali Yesus mengatakan, "Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Jadi, itu panggilan ganda ini maksudnya di situ juga. Jadi ketika kita mendengar, bukan cuma langsung hilang, tapi mendengar lewat telinga, masuk juga mendengar ke dalam hati. Nah, itulah kenapa ada panggilan ganda, karena tujuan panggilan ganda yang keduanya adalah ke dalam hati, seperti itu. Nah, ini nanti akan saya bahas lebih dalam lagi panggilan ganda ini di ayat-ayat yang berikutnya. Jadi kita lanjut dulu ya. Mmm. Nah, lalu ayat 20. Ini saya bacanya dari terjemahan baru ya. Di sini dikatakan, "Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan?" Nah, jadi ucapan orang bijaknya ya, sudah dituliskan kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan. Nah, yang menariknya adalah kata "dulu" itu. Nah, di sini saya tampilkan di layar ada kata Ibrani untuk yang diterjemahkan "dulu" dalam, terjemahan baru ya, Indonesia Terjemahan Baru. Nah, ternyata dulu itu karena LSM ini kalau baca bahasa Ibraninya, kata aslinya ini shin, lamed, shin, mem. Nah, jadi bacanya dari sebelah, kanan ya, oh mungkin dari sini kalau dari layarnya ya. SLSM, shin, lamed, shin, mem. Nah, ini bisa dibaca silsom, salisim, sheloshim. Nah, jadi zaman dulu, yang paling dulu sekali tidak ada kata, tidak ada huruf hidupnya, bahasa Ibrani. Di kemudian hari ada juga, huruf hidup yang sebenarnya bukan huruf hidup, tapi huruf mati, seperti vav atau yod, itu dipakai sebagai huruf hidup, tapi aslinya ini sebenarnya tidak ada untuk yang ini. Jadi seharusnya hanya SLSM aja, di mana bisa diartikan berbeda tergantung huruf hidup yang digunakan. Jadi bisa silsom, bisa salisim, bisa selosim. Nah, terjemahan Bapak itu mengartikannya sebagai silsom, yang diartikan dulu, dan sebenarnya itu kurang tepat diartikan, silsom itu menjadi dulu, karena itu bukan cuma silsom, karena ini mau mengatakan suatu hari yang kemarinnya lagi. Jadi butuh ada tambahan kata lagi untuk melengkapi sehingga bisa diartikan dulu. Makanya kalau saudara lihat terjemahan bahasa Inggris hampir tidak ada yang mengartikan itu menjadi dulu. Yang ada hanya satu, itu saya masukkan misalnya GW, God's Words Translation ya. Nah, sedangkan, yang lebih populer itu adalah Salisim misalnya. Nah, Salisim itu ada di Indonesia terjemahan lama, tapi juga ada di King James Version, NASB, ASV. Nah, itu diartikan apa? Yang terutama atau yang indah, itu yang paling bagus gitu. Nah, tapi ini juga tidak tepat karena kata salisim bukan artinya bukan itu. Salisim itu adalah orang ketiga dalam pengendara chariot atau kereta kuda. Nah, biasanya itu orang yang paling utama. Makanya jadi diartikan jadi paling utama. Padahal artinya bukan paling utama, itu artikan orang ketiga gitu. Jadi itu sebenarnya juga kurang tepat kalau melihat konteks dari 30 ucapan orang bijak. Makanya kalau kita lihat terjemahan-terjemahan yang lebih modern, yang sudah mempelajari lebih jauh, itu bisa di misalnya di NIV, NLT, ESV, NRSV juga ya, itu menerjemahkan Shaloshem. Ini mengikuti penemuan dari Adolf Ehrman yang tadi awal kita, sebutkan ya, yang menemukan Amenemop, nyebut angka 30 ucapan. Nah ternyata, oh ini 30 ucapan. Jadi ini mestinya dibacanya Shaloshem, 30. Jadi kalau kita pakai terjemahan bahasa Indonesia AYT, Alkitab yang terbuka, saya rasa ini satu terjemahan Indonesia yang paling bagus saat ini secara akademik. Nah, itu dibacanya jadi Shaloshem, artinya 30. Jadi kalau kita baca bunyinya seperti ini, "Bukankah telah kutuliskan bagimu 30 nasihat dan pengetahuan?" Jadi ada kata 30 di situ ya. Nah, jadi nanti kita akan menemukan 30 ucapan, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, kita, slide berikutnya. Nah, latar belakang. Oh, kita baca aja dulu ayat 21 ya, pasal 22 ayat 21. Mari kita lanjut baca pendahuluannya. "Untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau."
Nah, ini ayat akhir dari pendahuluan 30 ucapan orang bijak. Jadi tujuannya dari ucapan orang bijak juga adalah untuk mengajarkan kepadamu perkataan yang sungguh ya, atau yang istilahnya mengajarkan kebenaran atau mengajarkan hikmat gitu ya. Tapi anehnya di sini dikatakan, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Maksudnya apa? Nah, inilah makanya kita mesti mengerti latar belakang. Latar belakang dari ucapan ini adalah di istana raja atau royal court. Ini ada, di satu raja-raja juga sebenarnya sempat dibahas ya, satu Raja-Raja 4. Kita buka aja kali ini ya, biar langsung lihat. Jadi satu raja-raja, yang saya buka juga di sini, saudara bisa buka Alkitab saudara juga. Satu Raja-Raja 4 ayat 34. Di sini dikatakan apa? Di sini dikatakan, "Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu." Atau nah ini contoh ayatnya lagi ya, saya kasih di layar pakai ayatnya. "Orang dari semua bangsa datang untuk mendengar hikmat Salomo, maka dikirim oleh semua raja di bumi yang pernah mendengarkan hikmatnya." Mereka dikirim oleh semua raja di bumi yang pernah mendengarkan hikmatnya. Jadi ada utusan yang dikirim oleh raja-raja. Kenapa? Karena kalau ingat cerita Salomo adalah Salomo menjadi raja yang bijak. Kebijaksanaannya terkenal ke mana-mana, ke seluruh dunia. Jadi ada banyak raja-raja yang sebagai raja pengen belajar hikmat ya, supaya bisa, meng-govern, memerintah kerajaannya dengan penuh hikmat dan dengan baik. Jadi akan mereka kirim utusan atau orang-orang awam yang sebenarnya pergi aja mendengar, nanti balik kepada rajanya, lalu dikasih tahuin, "Oh, hikmat Salomo tuh ini loh." Nah, seperti itu. Jadi kalau kita baca Amsal 22 ayat 21, jadi orang-orang awam ini yang datang ke istana raja untuk mendengar hikmat Salomo, istilah diajarkan 30 ucapan orang bijak, supaya mereka bisa kembali dan memberikan ucapan yang tepat kepada yang menyuruh, yaitu adalah siapa? Raja yang mengirim. Seperti yang ditulis di 1 Raja-Raja 4 ayat 34. Nah, ini juga sebabnya kenapa ada panggilan ganda tadi. Panggilan gandanya kan kepadamu, ya kepadamu. Jadi kepadamu yang pertamanya adalah diberikan kepada si utusan ini sebagai utusan atau sebagai ambasador, sebagai duta besar, tapi mungkin lebih tepatnya utusan ya pada zaman dulu. Sebagai utusan dari raja. Jadi ketika dipanggil yang pertama kepadamu atau kita mendapat panggilan ganda itu adalah kita sebagai peran kita di dunia, sebagai utusan dalam hal ini. Nah, tapi dikatakan lagi, ya atau bahkan kepadamu, ya tadi ya, kepadamu, bahkan kepadamu, atau ya kepadamu. Yang keduanya jadi adalah menunjukkan apa? Utusan itu sebagai orang pribadi, sebagai dirinya sendiri. Nah, ini menarik. Jadi ini memberikan kesimpulan bahwa 30 ucapan orang bijak itu dapat berguna baik untuk raja, orang yang istilahnya kedudukannya sudah sangat tinggi, dan juga bisa sangat berguna kepada sang utusan itu sendiri yang adalah orang awam. Jadi beda ya, kalau zaman sekarang duta besar itu posisinya tinggi sekali. Tapi kalau zaman dulu, apalagi di sini kan utusannya utusan-utusan informal juga, mungkin ada yang formal, ada yang informal, tapi istilahnya mereka lebih istilahnya orang awam. Nah, jadi di sini diajarkan bahwa ucapan orang bijak itu bukan berguna untuk raja yang mengirim kamu saja, tapi juga berguna kepada dirimu, supaya kamu itu bisa tampil menghadap raja. Jadi istilahnya ucapan orang bijak itu supaya, seorang utusan itu bisa kembali kepada raja dan akhirnya dengan kebijaksanaan yang dia terapkan, ia akan naik posisinya di dalam istana raja, seperti itu. Jadi, 30 ucapan orang bijak seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, tujuannya adalah untuk menaiki karir di istana raja. Pertama untuk masuk ke istana, lalu untuk naik di dalam. Sehingga apa, kalau di sini ya saya kasih anak panah, supaya utusan itu bisa menjadi salah satu, ya ini, penasehat raja misalnya ya, atau menteri, atau gubernur, atau jenderal, seperti itu. Nah, jadi di dalam istana itu sebenarnya ada, banyak tingkatan. Jadi contohnya kita bisa buka, Pengkhotbah 5 ayat 7 ya, saudara juga bisa buka di Alkitab saudara, Pengkhotbah 5 ayat 7 ya. Jadi ini salah satu ayat yang menunjukkan bahwa di istana raja pun ada tingkatan-tingkatan. Pengkhotbah 5 ayat 7, di sini katakan, "Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu. Karena pejabat karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula pejabat-pejabat yang satu lebih tinggi mengawasi mereka." Ya, jadi ada pejabat,
ada pejabat yang lebih tinggi, ada lagi pejabat-pejabat yang lebih tinggi. Jadi setidaknya di dalam istana itu ada 3 tingkat jabatan. Nah, nanti kan saya akan membahas dalam video-video berikutnya tentang ucapan orang bijak satu persatu. Jadi bagaimana kita bisa masuk ke istana dan berkarir di istana raja. Ya meskipun mungkin sekarang kita bukan di istana ya, tapi dalam misalnya perusahaan atau institusi atau bahkan dalam kehidupan spiritual kita. Karena kan istana raja itu sana juga secara spiritual dapat diartikannya ya, kerajaan surga. Nah, jadi ucapan orang bijak itu bisa dibagi menjadi 5 juga. Ada 30 tadi ya saya sudah bilang, tapi bisa dibagi menjadi 5. Kalau ingat, di video yang sebelumnya, ya itu yang deskripsi tentang struktur Amsal, saya sempat membahas bahwa banyak kitab itu bisa dibagi menjadi 5 atau tulisan seorang, karena itu dari Musa. Musa pun membagi jadi 5 kitab Taurat, Mazmur jadi 5. Kemarin saya membagi, Amsal menjadi 5. Nah, ternyata 30 ucapan orang bijak ini sebenarnya bisa dibagi menjadi 5 juga sesuai tingkatannya masing-masing. Tingkatan yang pertama adalah untuk orang awam, dan ternyata setiap tingkatan ini juga merujuk kepada Amsal 1 ayat 1 sampai 7 ya. Jadi kan kalau masih ingat, di pendahuluan Amsal ada 5 tujuan Amsal ya. Nah, jadi masing-masing tujuan Amsal itu ternyata bisa direfleksikan dalam 30 ucapan orang bijak. Jadi tujuan yang pertama itu di Amsal 1 ayat 2 kan untuk mengetahui hikmat dan didikan. Nah, bab 1 ini adalah seperti itu juga, untuk mengajarkan hikmat dan didikan kepada siapa? Kepada orang awam, supaya ditumbuhkan agar ia bisa masuk dalam istana raja, seperti itu. Nah, ketika sudah menumbuhkan 5, ini nanti ada 5 ucapan untuk bagian pertama, setelah menumbuhkan 5, nilai-nilai itu, maka mereka akan dapat menghadap raja. Nah, misalnya Amsal 22 ayat 29, ini ucapan yang kelima. Dikatakan, "Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina." Jadi di akhir dari 5 ucapan, ucapan terakhirnya adalah ucapan promosi ya. Jadi akan menghadap raja, akan bekerja di hadapan raja. Nah, 5 ucapannya apa sih? Intinya yang pertama itu terkait penindasan. Jadi istilahnya kalau orang awam, janganlah menindas orang yang lebih lemah. Terus berteman, ucapan kedua terkait pertemanan. Itu istilahnya jagalah pertemanan, jangan berteman dengan orang yang berpengaruh buruk. Lalu jangan juga dililit hutang, lalu harus menjaga tradisi atau istilahnya menghormati tradisi. Lalu yang kelima adalah tentang pengabdian, ucapan kelima tentang pengabdian sehingga akhirnya bisa mengabdi kepada raja. Nah ini jadi sebenarnya, yang saya berikan di slide ini adalah lebih kepada summary atau istilahnya pendahuluan untuk isinya nanti, 30 ucapan orang bijak. Nah, lalu, eee, bagian kedua adalah pejabat rendah atau istilah pejabat pemula ya. Nah ini terrefleksikan atau dirujuk dari Amsal 1 ayat 3 juga untuk menerima didikan. Nah jadi bagian 2 ini adalah bagi pejabat rendah untuk menerima didikan, karena ia baru masuk ke istana, dia harus banyak menerima didikan di dalam istana. Nah, ini kalau nanti saya baca di Matius 25 ayat 23, di sini dikatakan apa? Nah, saya agak nunduk dikit supaya kelihatan ya di layar. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Nah, jadi bagi seorang pegawai rendah atau pejabat rendah atau pejabat pemula, jadi sebenarnya ada, nilai-nilai yang harus ditumbuhkan atau sebenarnya lebih tepatnya adalah godaan-godaan yang harus dihindari. Nah, ini ada 6. Jadi ucapan ke-6 adalah terkait, menjaga tata krama, lalu, menghindari godaan kekayaan, suap, perdebatan yang tidak berguna, lalu juga, penyalahgunaan jabatan harus dihindari, lalu menerima kritik. Nah, itulah ucapan 6 sampai ucapan 11. Jadi setelah ke-6 nilai ini bisa dijaga atau tidak terjebak di dalamnya, nanti bisa mendapat tanggung jawab yang lebih tinggi, menjadi seorang manajer atau pejabat menengah. Nah, ini dirujuk dari Amsal 1 ayat 4 ya, untuk memberi kecerdasan pada orang yang tak berpengalaman. Maksudnya bukan menjadi orang tak pejabat menengah bukan yang tak berpengalaman ya, tapi pejabat menengah itu adalah seorang manajer. Nah, dia itu jadi memiliki bawahan, yang bawahannya itulah pegawai pemula. Jadi bagaimana cara mengajar anak buah atau mengajar junior kita. Nah, itulah yang dibahas dalam bab 3. Ini ada sangat banyak ya, di sini. Ada kedisiplinan, kejujuran, ucapan 4 integritas, lalu ketekunan, rasa hormat, kesetiaan, menjauhi kemabukan, dan, bagaimana bermitra dengan baik. Itu diajarkan dalam, 8 ucapan ini. Nah, di Amsal 24 ayat 27 dikatakan apa?
selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Nah, ini akan saya bahas lebih banyak lagi nanti ketika kita bahas satu persatu, ucapan itu ya, tapi intinya apa, jadi ketika kita mendidik bawahan itu sebenarnya seperti lagi apa, me lagi menumbuhkan hati bawahan itu, seperti menumbuhkan tanaman. Jadi ketika udah menyiapkan ladang, setelah selesai, maka kamu akan mendapatkan kesempatan untuk mendirikan rumah, di mana rumah itu adalah basis kekuatan. Jadi istilahnya yang udah mendapat basis kekuatan adalah seorang pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin membangun rumah. Nah, inilah tingkatan yang lebih tinggi, tingkatan atas. Nah, tingkatan yang tertinggi adalah sebagai seorang pemimpin. Itu dibagi 2, yang pertama itu adalah bagaimana merekrut bawahan yang baik, dan yang berikutnya nanti tentang bagaimana cara berperang. Maksudnya berperang di sini bukan berperang beneran ya. Bisa juga sih, tapi, itu lebih ke arah figuratif. Nah, jadi bagian keempat ini, eee, merujuk kepada Amsal yang berikutnya, Amsal 1 ayat 5, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Jadi kita mencari bawahan itu yang bisa memberikan advice. Nah, jadi supaya kita bisa mengerti kata-kata yang bermakna itu. Nah, seperti apakah ini ucapannya? Ada 6. Jadi yang ke-20 adalah bagaimana membangun rumah, lalu ucapan 21 itu mengenai bagaimana merekrut penasehat yang baik, lalu apa, mencari orang yang bijak, jadi mencari bawahan yang bijak supaya untuk direkrut, lalu bawahan yang benar, bawahan yang kuat. Nah, lalu bagaimana menjalankan misi dengan baik. Nah, ketika kita akhirnya bisa menjalankan misi, yang mana misi itu adalah sebenarnya menyelamatkan orang yang tertindas, barulah nanti kita dikukuhkan menjadi seorang pemimpin yang sebenarnya. Sama seperti Daud maupun Saul ya, yang ketika dia diurapi kan langsung jadi raja, tapi sebenarnya belum dikukuhkan. Ketika mereka telah berhasil menyelamatkan orang tertindas, kalau baca di kisah Samuel, barulah mereka dikukuhkan kembali menjadi raja. Nanti ini akan saya bahas lebih panjang pas ada di ucapan itu ya. Ini kan kita hanya, sepintas saja atau summary ya. Nah, lalu akhirnya pejabat yang paling tinggi, ucapan 5 sama pemimpin, tapi ini udah pemimpin yang terbukti istilahnya. Nah, ini pelajarannya di Amsal 1 ayat 6, ini kalau di layar masih saya salahin ayat 1 ayat 7, tapi Amsal 1 ayat 6, itu mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Nah, jadi ini sebenarnya untuk menghadapi masalah, untuk mengenali masalah sebagai pemimpin ya. Jadi masalah yang dihadapi setiap tingkatan itu berbeda-beda. Nah, kalau dihadapi pemimpin itu masalah-masalah besar, yang susah sekali untuk dicari solusinya. Nah, itulah di sini, sebagai seorang pemimpin bagaimana ia menghadapi masalah-masalah yang sangat besar, itulah 5 ucapan berikutnya. Nah, itu adalah bagaimana melaksanakan kebajikan, lalu ucapan 26 itu bagaimana menghadapi apabila seorang pemimpin itu jatuh gitu ya, bagaimana menghadapi kegagalan, lalu bagaimana menghadapi kemenangan. Jadi kemenangan pun juga harus ditanggapi dengan baik, jangan asal sukacita aja. Lalu bagaimana kita harus terus berharap, dan yang terakhir adalah untuk menghindari pemberontakan. Nah, itulah, eee, slide ini khususnya, inilah, summary dari 30 ucapan orang bijak. Nanti di video-video yang berikutnya, setiap video mungkin saya akan membahas satu ucapan satu persatu. Mungkin bahkan satu ucapan kalau panjang, pembahasannya bisa saya bagi menjadi 2 atau 3 video. Nah, jadi inilah 30 ucapan orang bijak. Saya harap saudara sudah mengerti pentingnya 30 ucapan orang bijak berdasarkan posisinya dan berdasarkan rujukan dari Amsal 1 ayat 6, dan juga isinya itu tentang apa atau tujuannya tadi ya. Itu ada, double calling, panggilan ganda, dan untuk menguatkan iman, menabuh percaya, dan bisa mengerti hikmat, di mana tujuan utamanya adalah untuk menaiki karir. Bagaimana dari seorang awam bisa masuk kita ke istana raja, lalu di sana kita naik menjadi manajer, lalu terakhir menjadi pemimpin dan menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin. Nah, ini nanti setiap ucapan akan banyak bahasan-bahasan yang seru. Nanti tunggu video-video yang berikutnya. Tuhan